Yo, konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini, kita akan ngebahas manhwa yang berjudul Dewa Goblin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuman emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Ngelanjutin part sebelumnya di mana Ifrey-nya kena hantam oleh para goblin. Keesokan harinya, para goblin yang sudah puas adu mekanik dengan Ifreya langsung merasa sangat ketenangan. Sedangkan di sisi lain, Ifreya yang kelelahan adu mekanik semalaman, hanya terduduk lemas tak bisa berbuat apa-apa. Loader yang ngelihat kekasihnya dirusak para goblin menjadi merasa kasihan, yang ngebuat dirinya saat itu meminta Ifreya untuk bertahan. Di tengah perincangan backup berdua, Kasana merasa bersyukur mereka menuruti perkataan dari Lintian sebelumnya. Karena kalau mereka tidak menurut, dirinya yakin bangsa elf akan disiksa layaknya Ifreya saat itu. Sang Holy Mother juga bilang bahwa kejadian itu tidak akan terjadi kepada mereka karena Lintian sebelumnya bilang kalau dia ngelakuin hal itu kepada manusia karena memiliki dendam. Di sisi lain, di tempat Lintian berada, salah satu goblin pun melapor kepada Lintian bahwa goblin generasi kedua telah kembali ke suku mereka. Mendengar hal itu, Lintian terkejut, yang ngebuat dirinya saat itu bertanya, kenapa mereka bisa pulang cepat sekali? Kemudian setelah para pasukan generasi kedua muncul, pemimpin mereka pun menyapa Lintian, yang ngebuat Lintian saat itu bertanya kepada pemimpin mereka, alasan kenapa mereka bisa kembali begitu cepat. Sang pemimpin itu pun bilang bahwa mereka telah menghabisi semua monster di sekitar hutan yang ada di suku mereka, yang ngebuat mereka saat itu memutuskan untuk pergi ke hutan barat. Tetap ketika mereka ke sana, mereka menemukan beberapa greater goblin yang sedang membantai semua suku yang ada di hutan barat. Lintian pun jadi penasaran dengan informasi yang didapatnya, yang ngebuat dia pun nanya, suku apa yang sedang melakukan pembantaian di hutan barat itu? Salah satu pasukan dari generasi menjawab bahwa itu adalah suku yang ngelakuin hal itu adalah suku Bloodfang, yang rata-rata isi suku mereka adalah sosok Greater Goblin. Lintian pun menjadi tertarik setelah mendengar informasi itu, yang ngebuat dirinya saat itu berniat untuk menangkap pemimpin mereka agar bisa membuat pasukan suku Goblinnya menjadi lebih kuat untuk menahan serangan manusia di masa depan. Tapi di sini di tengah perbincangan mereka, si Loader malah ikut campur dan mengejek para Goblin saat itu. Dia kembali yaping bahwa para pasukan Goblin Lintian bakal dibantai oleh Night Order utusan si Sword Scientist, yang ngebuat Lintian saat itu menjadi sangat kesal kepada Loader. Lintian pun langsung menyuruh pasukan Goblinnya untuk menikmati tubuh si Loader, yang ngebuat Loader seketika langsung panik. Sedangkan Ifreya yang melihat hal itu hanya bisa diam, karena dirinya yang sudah diajak adu mekanik semalaman masih merasa kelelahan. Beberapa jam kemudian pun sudah berlalu. Para pasukan suku Goblin merayakan pesta kembalinya. Para generasi kedua dengan sangat megah di sini, di tengah pesta itu. Yue bertanya kepada Lintian, apakah dia benar-benar ingin menyerang suku Bloodfang? Lintian pun membenarkan hal itu, dan menjelaskan alasannya dengan bilang bahwa mereka butuh sumber kekuatan baru agar pasukan Goblin di suku mereka menjadi kuat. Berbicara soal suku saat itu, Lintian jadi teringat bahwa sukunya masih belum memiliki nama, yang ngebuat Lintian saat itu memikirkan nama yang cocok untuk sukunya. Setelah berpikir sejenak, Lintian pun memutuskan untuk memberikan nama sukunya dengan nama suku Skywrath, yang ngebuat para pasukan Goblin yang ngedengar nama itu menjadi sangat senang, karena akhirnya suku mereka sudah memiliki namanya sendiri. Di sini, Yue yang masih khawatir dengan keputusan Lintian pun kembali bertanya, apakah mereka benar-benar bisa menyerang, sekaligus menangkap pemimpin suku Bloodfang. Lintian pun meminta Yue untuk tenang, karena Lintian memiliki sebuah rencana untuk membuat hal itu menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian di hari yang sama, Lintian mengajak beberapa pasukan Goblinnya untuk melakukan pengintaian pada suku Goblin Bloodfang. Melihat isi dari suku Bloodfang, Lintian sangat senang, karena sesuai informasi yang didapat olehnya, memang benar terdapat beberapa Greater Goblin di suku itu. Dari di tengah pemantauannya, Lintian melihat ada beberapa Goblin yang sedang memberikan persembahan kepada sesuatu, yang ngebuat Lintian berpikir apakah sesuatu yang ada di dalam tenda itu adalah pemimpin mereka. Ternyata, setelah sosok itu keluar,
Memang benar dia adalah sang pemimpin dari suku Bloodfang mereka, yang merupakan Goblin Hero yang berlevel Vespu, dan total powernya adalah 900. Menyadari hal itu, Lin Tian jadi senang. Karena dengan kekuatan power yang hanya 900, mereka pasti mudah untuk mengalahkan pemimpin suku Bloodfang. Tapi karena tujuan Lin Tian adalah untuk menangkap pemimpinnya, itu akan menjadi suatu hal yang lebih sulit daripada membunuhnya. Karena dengan fisik pemimpin Bloodfang, racun tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Sehingga Lin Tian pun berniat untuk memanfaatkan Ifreya untuk membantunya menangkap si pemimpin Bloodfang. Keesokan paginya, di suku Goblin Skywrath. Dalam satu malaman di saat Lin Tian pergi, Lin Tian berpesan kepada pasukan Goblinnya untuk melatih Ifreya semalaman, yang ngebuat tubuh Ifreya pagi ini terlihat lemas tidak berdaya. Sang Goblin pun melaporkan hal itu kepada Lin Tian, sehingga Lin Tian yang ngelihat kerja keras si Goblin langsung memujinya. Di sini, Ifreya pun yang terbaring lemas, meminta seseorang untuk membunuhnya saat itu juga, yang ngebuat Lin Tian saat itu datang menghampiri Ifreya dan berniat untuk membersihkan tubuhnya dengan kain hangat. Menyadari ada yang menyentuhnya saat itu, Ifreya bertanya siapa orang yang sedang melakukan hal itu kepadanya. Dan ternyata ketika dia melihat keberadaan Lin Tian, si Ifreya langsung teriak histeris dan menyuruh Lin Tian untuk menjauh darinya. Mendengar Ifreya berteriak seperti itu, Lin Tian langsung menampar wajah si Ifreya yang ngebuat Ifreya saat itu langsung diam. Kemudian Lin Tian langsung memeluk tubuh si Ifreya, yang ngebuat Ifreya merasakan rasa sakit dan bingung secara bersamaan. Di sini Lin Tian pun bilang ke Ifreya bahwa hukumannya sudah selesai, yang ngebuat Ifreya saat itu bertanya, apakah yang Lin Tian katakan saat itu adalah sebuah kebenaran? Lin Tian pun membenarkan hal itu, tapi dengan memberikan dua pilihan kepada Ifreya. Apakah Ifreya memilih untuk mempercayai sang dewi atau memilih untuk mempercayai Lin Tian? Kalau si Ifreya memilih pilihan nomor 2, Lin Tian berjanji kepadanya bahwa Ifreya akan terbebas dari siksaan terus-menerus yang Lin Tian berikan kepada dirinya. Ngedengar hal itu, Ifreya pun langsung memilih untuk mempercayai Lin Tian, sehingga Lin Tian saat itu menjadi senang karena mendapatkan budak baru di bawahnya. Karena keputusan sudah dibuat, Lin Tian pun menggendong Ifreya untuk membersihkan tubuhnya di air hangat. Setelah tubuh Ifreya dicemplungi di air hangat, Ifreya merasa sangat senang, yang ngebuat Ifreya saat itu bilang bahwa dirinya akan memberikan apapun yang Lin Tian minta kepadanya. Mendengar hal itu, Lin Tian pun tersenyum, karena rencananya untuk memanfaatkan Ifreya berjalan dengan lancar. Lin Tian pun saat itu bilang ke Ifreya bahwa dirinya itu membutuhkan Ifreya untuk menggunakan skill yang bernama Cage of Holy Light. Mendengar hal itu, Ifreya kebingungan, yang ngebuat dirinya saat itu bertanya, mantra apa yang disebutkan oleh Lin Tian saat itu. Beberapa saat kemudian setelah Ifreya mandi, Lin Tian menunjukkan sebuah buku panduan kepada Ifreya dan menyuruh Ifreya untuk merapal skill Cage of Holy Light saat itu. Melihat hal itu, Ifreya langsung setuju, sehingga ketika Ifreya merapal mantra itu, sebuah kandang besar pun muncul di hadapan Ifreya. Ngelihat hal itu, Lin Tian jadi senang karena dia punya senjata untuk menangkap pemimpin Bloodfang hidup-hidup. Kemudian setelah latihan selesai, Lin Tian mengajak Ifreya untuk ikut dengannya, dan saat itu kebetulan mereka berdua lewat di kandangnya si Loder. Menyadari Ifreya sudah bebas, Loder pun langsung berteriak ke Ifreya untuk membunuh Lin Tian yang ada di depannya. Tapi di sini Ifreya tidak menjawab perkataan si Loder sedikit pun, yang ngebuat Loder jadi kebingungan. Lin Tian pun bilang bahwa Ifreya yang dikenal oleh Loder di masa lalu berbeda dengan Ifreya yang dilihatnya saat ini. Karena saat ini, Ifreya sudah menjadi peliharaannya si Lin Tian untuk menunjukkannya. Lin Tian pun menyuruh Ifreya untuk bilang ke Loder, apakah tindakan Ifreya saat itu adalah sesuai dengan keinginannya. Ifreya pun menjawab iya, yang ngebuat Loder seketika langsung terdiam. Di sini, Loder yang sudah mulai gila itu pun kembali yaping tidak jelas kepada Lin Tian. Tentu saja itu mengenai para Holy Order yang akan ngebantai para Goblin. Ngedengar hal itu, Lin Tian pun langsung meminta bawahan Goblinnya yang bernama Go Bukong untuk menyiksa Loder dalam beberapa hari ke depan. Yang ngebuat Go Bukong saat itu langsung bersemangat dan membawa cambuknya untuk menyiksa Loder saat itu juga. Setelah memberikan perintah, Lin Tian pun berjalan pergi meninggalkan kandang Loder. Taid meminta Ifreya untuk ikut dengannya, karena di hari itu, Lin Tian akan mulai rencananya untuk mengambil alih suku Bloodfang. Malam hari pun tiba. Malam itu, para suku Bloodfang ternyata juga punya rencananya yang sama,
yaitu ingin melakukan pembantaian suku Goblin yang ada di selatan. Itu tidak lain adalah sukunya si Lintian. Di sini, salah satu bawahannya itu pun melapor ke pemimpin Bloodfang bahwa persiapan perang mereka sudah selesai, yang ngebuat si pemimpin Bloodfang menjadi senang. Dia pun langsung menyuruh pasukan Goblinnya untuk melakukan serangan ke arah sukunya Lintian. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba salah satu bawahan si pemimpin Bloodfang melapor bahwa ada seseorang yang ingin menjumpai sang pemimpin, yang ngebuat si pemimpin saat itu bertanya-tanya siapa orang yang ingin menjumpai dirinya. Nah, di tengah perbincangan mereka saat itu, Lintian pun muncul dan menyapa si pemimpin Bloodfang. Lintian pun bilang bahwa dirinya mengetahui bahwa si pemimpin Bloodfang adalah seorang goblin kelas hero yang funggi. Otaknya sudah setara sama manusia, sehingga Lintian meminta si pemimpin Bloodfang untuk berdiskusi dengannya. Melihat keberanian Lintian yang datang ke markasnya, sang pemimpin Bloodfang bertanya, apakah Lintian adalah seorang goblin mutan? Lintian membantah hal itu, hanya saja dia lebih pintar daripada goblin seperti biasanya. Setelah ngomong seperti itu, Lintian pun langsung membongkar identitasnya, yang dimana Lintian bilang bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dari suku Skywrath dan berniat untuk menculik pemimpin Bloodfang. Di sini Lintian pun memberikan mereka dua pilihan, yaitu ikut dengannya atau mati kalau mereka menolaknya. Mendengar hal itu, si pemimpin Bloodfang tidak tinggal diam. Dia pun langsung mencengkram kepala Lintian dan mengangkatnya ke langit-langit. Setelah itu dia pun bilang bahwa dirinya tidak menyangka bahwa kepala suku Skywrath datang sendiri ke markas mereka, yang ngebuat si pemimpin Bloodfang tidak perlu capek-capek pergi ke sana karena dia bisa membunuh pemimpin Skywrath. Saat itu juga, ngedengar hal itu, Lintian pun tersenyum. Dia pun dengan cepat langsung melancarkan serangannya ke tangan pemimpin Bloodfang, yang ngebuat tangannya si pemimpin Bloodfang saat itu langsung putus. Sang pemimpin Bloodfang langsung berteriak kesakitan saat itu, yang ngebuat dirinya saat itu langsung memberi perintah kepada bawahannya untuk membunuh si Lintian. Tapi sayangnya, ketika bawahannya itu ingin melancarkan serangan, tiba-tiba muncul bawahan Goblin Lintian dari arah belakang dan menusuk para pasukan Goblin Bloodfang satu persatu, yang membuat para pasukan Goblin Bloodfang bersama dengan pemimpin mereka menjadi terpojok. Di sini Lintian pun kembali memberi perintah untuk menyerang pasukan Goblin Bloodfang yang tersisa, yang ngebuat sang pemimpin Bloodfang seketika jadi panik. Ditambah lagi, Lintian berjalan mendekati dirinya saat itu, yang ngebuat sang pemimpin menjadi ketakutan. Tapi, karena dia memiliki jiwa pemimpin, sang pemimpin Bloodfang tidak tinggal diam. Dia pun langsung berniat melancarkan tinjunya ke arah Lintian dan berniat membunuhnya saat itu juga. Melihat hal itu, Lintian pun langsung menyuruh Ifreya untuk melakukan sesuatu sesuai rencananya, yang ngebuat Ifreya langsung menggunakan skill Cage of Holy Light ke arah pemimpin Bloodfang. Melihat dirinya dikurung dengan skill seperti itu, pemimpin Bloodfang seketika panik, karena setahu dirinya seorang goblin tidak bisa menggunakan skill atribut cahaya. Tapi, ketika melihat ke arah Lintian, si pemimpin Bloodfang jadi semakin terkejut, karena ternyata ada seorang manusia yang ngebantu Lintian dalam melakukan serangan ke suku mereka. Di sini, Lintian menjadi senang karena melihat si pemimpin Bloodfang berhasil ditangkap, yang membuat dirinya saat itu memuji Ifreya dan berjanji akan memberikan hadiah ketika mereka kembali ke suku Skywrath. Mendengar hal itu, Ifreya langsung mengucapkan terima kasih dan menjadi tidak sabar untuk mendapatkan hadiahnya. Beberapa saat kemudian, setelah semua pasukan dari suku Bloodfang terbantai, sang pemimpin pun diikat oleh rantai cahaya yang dibuat oleh Ifreya, dan mereka pun bersiap membawa sang pemimpin Bloodfang ke suku Skywrath. Di sini, Lintian pun bilang ke pemimpin Bloodfang bahwa dirinya sangat berharap si pemimpin Bloodfang bisa menjadi pabrik anak yang kuat bagi suku Skywrath. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita Dewa Goblinem. Sampai jumpa di video selanjutnya.